Umumnya, banyak dari kita meyakini bahwa kehadiran pacar atau pasangan dalam hidup dapat menghadirkan warna dan kebahagiaan yang tak tergantikan. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa cinta tidak selalu membawa kebahagiaan semata. Dalam beberapa kasus, banyak yang menemui tantangan dan kesulitan yang sebelumnya tidak mereka alami. Oleh karena itu, sebaiknya kita memahami beberapa fakta terkait cinta sebelum terjun ke dalam hubungan asmara. Dalam video ini, kita akan mengupas beberapa fakta yang perlu dipahami sebagai pelajaran dan persiapan sebelum memasuki hubungan dengan seseorang. Mari kita mulai dengan poin pertama. 1. Orang yang sangat mengharapkan hubungan denganmu mungkin justru menjadi penyebab kesulitan dalam menemukan pasangan atau jodoh. Konsep ini mungkin terdengar tidak lazim, namun sebenarnya ada kebenaran di baliknya. Terkadang, seseorang yang memiliki harapan tinggi terhadapmu tanpa kamu sadari dapat membuat proses mencari pasangan menjadi sulit. Meskipun usahamu sudah maksimal, namun doa dan harapan yang kuat dari orang tersebut mungkin ikut berperan. Oleh karena itu, jangan heran jika kamu mengalami kesulitan dalam menemukan pasangan, karena kadang ada kekuatan doa dan harapan yang bermain di balik layar. 2. Jika kamu merasa sulit melupakan seseorang, itu bisa jadi pertanda bahwa orang tersebut memiliki perasaan cinta yang mendalam terhadapmu. Meskipun konsep ini mungkin terdengar tidak biasa, namun sulitnya melupakan seseorang bisa mencerminkan kedalaman perasaan cinta dari pihak lain. Terkadang, kita berusaha keras untuk melupakan seseorang karena alasan tertentu, namun kenyataannya mungkin lebih kompleks. Kemungkinan besar, orang yang sulit untuk dilupakan memiliki ikatan emosional yang kuat denganmu. Penelitian menyatakan bahwa setiap individu terhubung melalui energi yang unik, sehingga ketika satu pihak menyimpan perasaan, bisa jadi pihak lain juga merasakan hal yang sama. 3. Banyak orang kesulitan membedakan antara cinta dan suka. Fakta menunjukkan bahwa banyak orang, saat merasakan ketertarikan terhadap seseorang, seringkali menyimpulkan bahwa perasaan tersebut adalah cinta. Ini adalah kesalahpahaman umum yang sering terjadi. Mungkin juga kamu pernah mengalami hal serupa, bukan? Namun, hal ini sebenarnya perlu diperhatikan. Ketertarikan terhadap seseorang tidak selalu bersumber dari cinta. Bisa jadi itu adalah perasaan suka, obsesi, atau bahkan hanya karena kriteria tertentu yang sesuai. Oleh karena itu, penting untuk tidak terlalu cepat merasa dianggap istimewa, karena ketertarikan belum tentu berarti cinta. Tetaplah bijak dalam memahami perbedaan ini, karena penilaian yang keliru bisa mengecoh dan membawa pada harapan yang tidak realistis. 4. Pria cenderung memberikan cintanya secara penuh di awal hubungan, sementara wanita membutuhkan waktu hingga pertengahan hubungan untuk mengekspresikan perasaannya sepenuhnya. Fenomena ini memunculkan perbedaan dalam cara pria dan wanita merasakan dan menunjukkan cinta. Saat seorang pria jatuh cinta, intensitas perasaannya bisa mencapai puncaknya sejak awal, dan dia mungkin akan menunjukkan tanda-tanda romantis, perhatian, bahkan ketaatan. Di sisi lain, wanita sering memerlukan waktu untuk membangun dan menyatakan perasaannya secara maksimal. Analoginya, pria dapat menurunkan tingkat cintanya dari 100% ke 0, sedangkan wanita perlahan-lahan meningkatkannya dari 0 hingga 100. Perbedaan ini, sayangnya, sering menjadi penyebab konflik dan masalah dalam hubungan, seperti pernyataan umum bahwa pria manis di awal, busuk di akhir. 5. Ada ungkapan kiasan yang menyatakan bahwa banyak orang mati pada pengalaman cinta di usia 20-an, meskipun mereka sebenarnya dikubur di usia 60-an. Artinya, banyak individu yang mengalami kekecewaan dalam cinta atau pengalaman pahit pada usia muda, tetapi efek dan dampaknya dapat terus menghantui mereka hingga usia lanjut. Banyak orang yang mengalami kekecewaan cinta pada usia 20-an, seperti putus cinta atau cinta yang tidak berbalas, yang menyebabkan mereka merasa kehilangan semangat hidup dan gairah. Meskipun usia mereka terus bertambah, perasaan tersebut masih membekas dan mempengaruhi kualitas hidup mereka hingga usia 60-an. Survei menunjukkan bahwa banyak orang yang merasakan hal ini umumnya berusia antara 20 hingga 30 tahun. Jika kamu merasakan pengalaman serupa, boleh berbagi cerita atau pandangan di kolom komentar. 6. Tak ada obat mujarab untuk menyembuhkan luka hati akibat putus cinta, kecuali menemukan cinta yang baru. Bagi mereka yang pernah merasakan pahitnya putus cinta, upaya mencari cara untuk melupakan seringkali menjadi pencarian tanpa henti. Namun, paradoksnya, usaha tersebut kadang justru memperdalam rasa rindu dan harapan untuk kembali ke masa lalu yang indah. Mungkin kamu juga telah melalui fase ini, bukan?
Dalam situasi seperti ini, kesembuhan sebenarnya datang dengan kesabaran dan waktu. Namun, terdapat cara lain yang seringkali lebih efektif, yaitu dengan membuka diri untuk merasakan cinta yang baru. Kesulitan melupakan seseorang seringkali disebabkan oleh kehilangan rutinitas dan elemen kebiasaan seperti perhatian dan kasih sayang. Saat kamu dapat kembali merasakan hal-hal tersebut melalui koneksi baru, secara otomatis pikiran bawah sadar akan membantu untuk meredakan rasa kehilangan. Paham? Bukan. Jadi, dapat dikatakan bahwa obat untuk luka hati akibat putus cinta adalah menemukan cinta yang baru. 7. Kekuatan yang paling dahsyat dan luar biasa adalah kekuatan cinta. Terlepas seberapa kuat atau hebat seseorang, ketika berurusan dengan cinta, mereka tetap rentan dan mampu dikuasai. Inilah fakta yang menjadi kenyataan ketika seseorang jatuh cinta. Oleh karena itu, penting untuk tidak meremehkan dampak dan pengaruh cinta dalam kehidupan. Seberapa cerdas atau tangguh seseorang, ketika berhadapan dengan cinta, mereka bisa menjadi lemah. Ini disebabkan karena cinta bukanlah domain logika atau fisik semata, melainkan terkait dengan ranah perasaan. Walaupun di bidang lain mungkin kamu sangat kompeten, namun di dalam ranah cinta, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak terlalu berbeda dari orang lain. Oleh karena itu, bijaksanalah. Maksudnya, berhati-hatilah dan pahami bahwa cinta harus ditempatkan dengan benar, karena keliru menempatkannya dapat menjadi awal dari kehancuran, seperti yang diungkapkan oleh seorang ulama besar, bahwa mencintai seseorang yang tidak mencintaimu merupakan musibah terbesar. 8. Patah hati mampu menjadi pendorong untuk tumbuh lebih kuat. Memang, proses pemulihan dari patah hati memerlukan waktu yang bervariasi, dan banyak yang mengalami kesulitan untuk melupakan kenangan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa seseorang yang mampu melewati fase tersebut dan belajar dari pengalaman pahitnya, biasanya akan muncul lebih kuat dan tangguh dari sebelumnya. Tidak hanya itu, banyak dari mereka bahkan berkembang menjadi individu yang lebih berkualitas, terutama dalam aspek finansial. Ini merupakan fakta yang menarik. 9. Orang yang baik dan tidak bertingkah aneh ternyata sering kesulitan dalam mendapatkan pasangan. Menurut survei, orang-orang yang dikenal sebagai pribadi baik dan tidak memiliki keanehan seringkali kesulitan menemukan pasangan hidup. Sebaliknya, mereka yang dianggap kurang baik justru lebih sukses dalam hal menciptakan hubungan. Dan ini adalah fakta yang cukup menarik untuk dipertimbangkan. 10. Pasangan yang paling serasi mungkin adalah kombinasi antara kependiaman dan keceriaan. Menurut penelitian, perpaduan antara pria yang cenderung pendiam dengan wanita yang ceria sering dianggap sebagai pasangan yang sangat serasi. Mereka saling melengkapi satu sama lain dan cenderung berhasil menjalani hubungan yang harmonis. Jadi, jangan menganggap bahwa pasangan yang sempurna harus memiliki kepribadian yang serupa, karena kenyataannya, perbedaan justru dapat membawa keseimbangan yang harmonis dalam suatu hubungan. 11. Air mata yang jatuh karena cinta memiliki dampak emosional yang sangat mendalam. Luka hati seringkali memerlukan waktu lebih lama untuk sembuh dibandingkan dengan luka fisik. Meskipun tidak ada darah yang keluar, luka emosional jenis ini dapat terasa lebih pedih dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Seseorang yang mengalami kekecewaan dalam cinta sering merasakan rasa sakit yang mendalam, yang mungkin sulit untuk dijelaskan secara verbal. 12. Memandang foto seseorang yang kita cintai ternyata memiliki efek positif dalam meredakan stres, seperti yang dikemukakan dalam penelitian. Pada saat-saat sulit atau ketika berada di titik terendah, mengamati wajah orang yang kita sayangi, bahkan lewat gambar, ternyata dapat memberikan kelegaan dan bahkan memunculkan semangat baru. 13. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa mengabaikan orang yang kita sukai dapat berdampak sebaliknya, yakni meningkatkan perasaan cinta kepada mereka. Jika kita tidak berkomunikasi selama 48 jam atau mengesampingkan keberadaan orang yang kita sukai, rasa kangen dan cinta bisa semakin tumbuh. Konsep ini bisa dijelaskan dengan rindu yang bercampur kecemasan, mendorong seseorang untuk mencari kehadiran orang yang dicintainya. 14. Wanita sering mengalami penderitaan ketika berupaya mengabaikan pasangannya. Sebagai makhluk yang penuh empati, wanita cenderung meresapi perasaan lebih dalam daripada pria. Saat seorang wanita berusaha menyembunyikan perhatiannya atau mengabaikan pasangannya, pada kenyataannya, dia malah merasa sedih. Ini menunjukkan betapa peka dan mendalamnya perasaan seorang wanita terhadap orang yang dicintainya. 15. Proses melupakan seseorang yang pernah diinginkan ternyata membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Menurut penelitian,
Rata-rata seseorang memerlukan waktu sekitar 15 bulan 27 hari untuk bisa melupakan seseorang yang pernah menjadi objek hasrat. Bahkan dengan usaha maksimal, tidak sedikit orang yang gagal move on dan harus bertahan menahan rindu seumur hidup. Terakhir, perlu dipahami bahwa cinta bukanlah sekadar mengenai kebahagiaan semata. Pada kenyataannya, hubungan percintaan akan diuji oleh berbagai cobaan, sebagai bagian dari dinamika kehidupan. Oleh karena itu, memiliki pasangan tidak selalu berarti kehidupan akan selalu bahagia, karena banyak orang mengalami tantangan dan kesulitan setelah terlibat dalam hubungan asmara. Hal ini merupakan fakta yang seharusnya dipahami oleh setiap individu. Demikian pembahasan kali ini. Apakah kamu memiliki pengalaman menarik terkait pembahasan di atas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.